Belajar bersama dengan Pak Diatmoko. Kali ini kita belajar tentang konflik. Tentu kalian sudah pernah mengalami konflik, baik itu konflik terbuka atau konflik yang sifatnya tertutup. Nah, apa itu konflik? Konflik adalah bentuk interaksi sosial yang berupa perselisihan atau pertentangan yang dapat mengarah pada sebuah perpecahan atau disintegrasi. Penyebab konflik diantaranya ada perbedaan individu, ada perbedaan yang berkaitan dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan ada pula yang berbeda kepentingan. Konflik sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada konflik yang berdasarkan dari posisi pelaku atau pihak yang berkonflik. Ada konflik yang sifatnya vertikal, sebagai contoh antara atasan dan bawahan. Kemudian ada konflik yang sifatnya horizontal, yaitu konflik yang melibatkan pihak-pihak yang status sosialnya relatif sama. Ada pula konflik yang berdasarkan dari jumlah pelaku atau pihak yang terlibat. Ada konflik dalam diri, ada konflik antar individu, ada konflik antar individu dengan kelompok, ada pula konflik antar kelompok. Kemudian ada konflik yang dilihat dari sifat pelakunya. Konflik ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu konflik yang terbuka dan konflik yang tertutup. Konflik terbuka itu berarti konflik tersebut sudah diketahui oleh semua pihak. Adapun konflik yang tertutup merupakan konflik yang tidak semua orang tahu. Ini biasanya konflik yang berupa perang urat saraf atau perang dingin. Selanjutnya kita akan melihat dari dampak atau akibat sebuah konflik. Meskipun sepintas konflik itu sangat merugikan, dan memang sangat merugikan, ternyata ada beberapa hal positif apabila konflik itu dapat dikelola dengan baik dan nantinya menimbulkan sebuah perdamaian yang permanen. Dampak positif dari konflik yang pertama, munculnya pribadi-pribadi atau individu-individu yang kuat mental, mampu bersaing. Yang kedua, munculnya norma-norma atau aturan-aturan baru. Dengan konflik tadi, pihak-pihak yang berselisih kemudian akan memunculkan kompromi, berdamai, dan ada kesepakatan-kesepakatan yang nantinya diwujudkan dalam sebuah aturan-aturan yang lebih baru. Yang ketiga, dampak positif dari sebuah konflik diantaranya memunculkan status sosial yang baru pula. Yang keempat, menimbulkan semangat untuk kompromi dan berdamai sehingga kedamaian dapat terwujud dan konflik segera berakhir. Adapun dampak negatif dari konflik jelas. Yang pertama, dapat menimbulkan korban jiwa, harta, dan benda. Yang ketiga, perubahan-perubahan dari individu yang kemungkinan besar lebih menyukai kekerasan,
dan lebih menyukai tindakan-tindakan yang dapat membahayakan. Yang ketiga, dari akibat negatif sebuah konflik adalah disintegrasi atau perpecahan. Dan yang terakhir, konflik biasanya dapat menimbulkan sebuah trauma, bahkan dendam. Ini akibat-akibat negatif dari konflik. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Pak Dwiatmoko. Tetap semangat, tetap sehat, rajin beribadah, dan sukses bersama kita.